Saatnya untuk lentera kehidupan. Kata-kata bijak yang akan menuntun Anda kepada Bu, ki pesenane. Nah, cocok mie ayam karo bakso. Bocah-bocah mesti podo senang. Lah, kok sausnya kurang, Pak? Halah, ora sido nikmat iki. Loh, aja kuwatir. Iki lho, Bu, saos Niki Sari. Wah, jan bocah-bocah mesti podo seneng iki. Mangon opo wae njaluk nganggo saos. Cocoke ya saos Niki Sari. Tuku dhewe wae ben luwih mantep pedese. Tur maneh iso nambah sak puase. Bener lur, pancen saus Niki Sari kuwi nambah sausé tambah pedese enak rasane dadi mantep mangane. Saus Niki Sari bahane pilihan diolah secara higienis. Arep mie ayam, bakso utawa sajian liyane cocok banget nganggo saus Niki Sari. Sing mangan yo nikmat, sing dodolan Bu, ki pesenane. Nah, cocok mie ayam karo bakso. Bocah-bocah mesti podo senang. Lah, kok sausnya kurang, Pak? Halah, ora sido nikmat iki. Loh, aja kuwatir. Iki lho, Bu, saos Niki Sari. Wah, jan bocah-bocah mesti podo seneng iki. Mangon opo wae njaluk nganggo saos. Cocoke ya saos Niki Sari. Tuku dhewe wae ben luwih mantep pedese. Tur maneh iso nambah sak puase. Bener lur, pancen saus Niki Sari kuwi nambah sausé tambah pedese enak rasane dadi mantep mangane. Saus Niki Sari bahane pilihan diolah secara higienis. Arep mie ayam, bakso utawa sajian liyane cocok banget nganggo saus Niki Sari. Sing mangan yo nikmat, sing dodolan nganggo saus Niki Sari yo tambah laris. Tukune yo gampang, neng endi-endi wis nyediani. Saus Niki Sari wis bersertifikat halal MUI. Saus Niki Sari pedas dan nikmat. Mbak. Apa to yo kok gerusa-gerusu? Alah wis pengen mangan masakanmu lho. Masakanmu pancen enak, lezat, gurih, legine yo pas. Wis pokoke enak tenan. Piye resepe kuwi? Gayane takon resep, tinggal mangan ra yo enak toh? Yo, bojoku ben bisa masak sing enak kaya masakanmu to, Mbak. Sing penting kuwi nganggone kecap Sukasari. Meh masak apa wae mestine lezat. Cita rasane alami, pas banget ning ilate dhewe.
Lur, ben banget kuwi meh masak apa wae ojo lali kecap Sukasari digawe saka bahan alami tur wis bersertifikat halal MUI. Wis to, saben masakan dadi lezat, selera makan dadi nikmat. Kecap Sukasari bisa dituku nang ngendi wae. Wis akeh sing nyediani. Kecap lezat Sukasari, unggul dalam rasa. Dik, gawe ke minuman sing seger ya. Lah opo Mas? Yo, apa wae lah, sing penting sirupe niki sari. Yo mesti nek kuwi. Aku ki ora tau nganggo liyane lho, wis cocok. Wah malahane. Ning omah wis entek tuku sisan yo. Meh rasa opo? Kabeh wae lah, ben do milih dhewe sing ning omah. Sing penting sirup niki sari, seger kabeh. Rasa buahe asli. Pancen lur, anggere wis SKS Siaran Kuliah Sore. .9 Elisa FM The Victoria Station. Cinta sejati tumbuh dalam keluargaku. Selamat sore sahabat Elisa dimanapun Anda berada, tentunya kembali hadir di sini ada SKS Siaran Kuliah Sore yang siap menyapa Anda di 103.9 Elisa FM The Victoria Station untuk edisi hari ini Rabu tanggal 3 Februari 2021, di mana tentunya untuk SKS Daniel tidak akan pernah sendiri karena seperti yang sudah Daniel informasikan beberapa waktu lalu di minggu lalu hari Rabu dan juga Kamis, untuk beberapa waktu SKS akan ditemani dari para narasumber yang datangnya dari PG PAUD FKIP UKSW. Tapi setiap pertemuannya akan di rolling sahabat Elisa, karena setiap harinya akan ada narasumber baru yang siap menyapa Anda untuk sore hari ini. Nah, di hadapan Daniel sudah ada dua narasumber, yang satunya tadi seperti Daniel sudah sebutkan dari FKIP UKSW, dari PG PAUD, tapi yang satunya nanti bisa diperkenalkan begitu ya. Cuman yang satunya sahabat Elisa sepertinya suaranya sudah tidak asing karena sudah beberapa kali mampir ke sini juga begitu ya. Nah, bisa diperkenalkan lagi mungkin untuk sambil refresh lagi untuk sahabat Elisa semuanya begitu. Oke, halo Daniel dan Halo. juga sahabat Elisa sekalian. Nama saya Moses Kurniawan. Di sini saya adalah dosen dari S1 PG PAUD FKIP UKSW. Dan ya nanti sama-sama kita akan sharing terkait dengan topik hari ini ya. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. Nah, ada Pak Moses yang siap menemani untuk sore hari ini, dan juga di sebelahnya mungkin bisa perkenalan diri juga Ibu. Baik, terima kasih Mas Daniel. Perkenalkan, nama saya Tri Setianti dari Dinas Pendidikan selaku pengawas TK 2 Kecamatan Sidomukti dan Sidorejo. Oke, pengawas dari TK Kecamatan Sidomukti dan Sidorejo Kota Salatiga begitu Ibu ya. Nah, di sore hari ini kita mau bahas apa nih Pak Moses dan juga Ibu Tri? Ya, jadi secara umum ya hari ini kita akan membahas mengenai sebenarnya adalah esensi dasar nih ya. Karena kan ada satu kendala nih Daniel dan juga sahabat Elisa sekalian, bahwa ketika anak-anak belajar di rumah atau kita sebut sebagai BDR, itu ada satu permasalahan, dan permasalahan itu menjadi satu hal yang melemahkan pembelajaran itu jika tidak diatasi. Nah, kita akan mempelajari tentang kaitannya dengan kebijakan dan arahan dari Dinas Pendidikan. Nanti juga akan ada best practice yang akan disampaikan di talkshow kali ini untuk jadi inspirasi baik kepada guru-guru, pihak sekolah maupun kepada orang tua yang menyaksikan siaran ini. Oke, langsung saja mungkin bisa kita mulai begitu ya Pak Moses dan juga Ibu Tri ya. Emang kalau misalnya kita boleh tahu nih, kebijakan belajar dari rumah untuk anak-anak PAUD ini seperti apa sih sebenarnya? Baik, sejak Maret 2020, Dinas Pendidikan mengambil kebijakan pembelajaran jarak jauh. Adapun langkah-langkah kebijakan antara lain, yang pertama adalah sosialisasi kebijakan terkait pendataan daerah tentang persebaran COVID-19 di Kota Salatiga dengan kegiatan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka sosialisasi kebijakan terkait persebaran dan pemetaan wilayah COVID-19 di Kota Salatiga. Kemudian yang kedua, penyebaran informasi dan edukasi pencegahan COVID-19.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait pendataan daerah tentang persebaran COVID-19 di Kota Salatiga dengan kegiatan pengimplementasian kebijakan penetapan peta wilayah terhadap sebaran COVID-19, penyebaran informasi dan edukasi pencegahan COVID-19. Begitu Mas Daniel. Oke, berarti tetap karena semuanya ini adalah masa-masa pandemi sehingga kemudian dimunculkan sebenarnya kebijakan yang bisa dikatakan mendadak begitu Ibu ya, apalagi untuk penyesuaian terkait pembelajaran supaya virus COVID-19 ini tidak menyebar dalam ranah pendidikan begitu ya. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Ibu, kalau dari segi Dinas Pendidikan sendiri, kemarin di awalnya gimana ini Bu? Kira-kira istilahnya kalau orang Jawa jeglek banget enggak? Dari awalnya yang dari offline kemudian kita rubah ke online, apalagi anak-anak TK kan lumayan tricky begitu ya. Ya, awal-awal memang kita itu merasa ya, khususnya di lembaga pendidikan PAUD itu merasa kaget karena situasinya seperti itu. Tapi lama-kelamaan setelah ada selama satu semester itu mereka enjoy melaksanakannya kajiannya dengan pembelajaran dari rumah. Jadi ya penyesuaian sekali lagi begitu ya. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana sih masyarakat itu harus bisa memahami dan juga menerima prinsip-prinsip kebijakan yang sudah diterapkan dari Dinas Pendidikan begitu Bu? Untuk prinsip-prinsip penerimaan yang dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat. Itu yang terpenting. Jadi tetap keamanan bersama begitu ya untuk semua pemangku kepentingan di dunia pendidikan begitu ya Bu ya. Mulai dari pihak sekolah, Bapak Ibu guru serta karyawan atau mungkin juga para peserta didik dan keluarga begitu ya. Nah, kita akan beralih dulu ke Pak Moses nih. Gimana Pak Moses kemarin ketika menghadapi masa-masa pandemi, terutama terkait kebijakan-kebijakan pendidikan untuk anak-anak PAUD nih? Oke, terkait dengan kebijakan ya Daniel ya, satu hal ya yang membuat saya agak pusing sebenarnya itu adalah yang namanya menerjemahkan dari kebijakan pemerintah ataupun mungkin kebijakan dinas kota ya Bu ya, itu ke dalam satu wujud pelaksanaan di lapangan. Nah makanya hari ini kita akan coba sharekan ya, paling tidak itu gimana sih caranya untuk kita bisa menerjemahkan kebijakan yang ada di pemerintah pusat, baik itu Kemendikbud ya, terkait dengan ayo BDR belajar dari rumah, atau mungkin juga hal-hal yang sudah disampaikan Bu Tri tadi terkait dengan kebijakan dari kota. Penerjemahan itu Daniel. Bagaimana nih yang sudah didapatkan? Bagaimana cara kita bisa menerjemahkan tadi kebijakan-kebijakan tadi itu Pak Moses? Nah, satu yang bisa kita lakukan adalah pertama kita harus menerima dulu kebijakan itu. Maksudnya menerima itu seperti ini. Kita tahu bahwa kebijakan itu sudah disampaikan di pemerintah pusat ya Bu ya. Pemerintah pusat turun ke pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan sudah disebarkan ke lembaga-lembaga pendidikan atau ke sekolah-sekolah. Nah, satu, kita memang perlu menerima karena gini Daniel, tidak sedikit ya Bu ya, mungkin sekolah-sekolah yang sebenarnya seperti membangun tembok. Ayo belajar dari rumah. Loh, ini nggak masalah kok, di tempat saya tidak ada yang tertular seperti Ibu ya. Tetapi mereka tidak tahu atau tidak menyadari kondisi secara umum. Jadi seolah-olah seperti membangun satu tembok. Dan kami masih bisa melakukan ini. Nah, yang perlu dilakukan pertama adalah yuk kita coba lihat dulu. Kita terima kebijakan itu bahwa memang ini kebijakan sudah berasal dari evaluasi, sudah berasal dari pertimbangan yang mana ini diaplikasikan untuk kebaikan. Tadi Bu Tri sudah menyampaikan bahwa prinsip utama di dalam BDR itu adalah mengedepankan kesehatan, tetapi tidak meluputkan yang namanya perkembangan peserta didik. Seperti itu Daniel, itu yang pertama. Ada lagi mungkin? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan adjustment ya. Satu, setelah menerima. Kedua, harus tahu dulu ide dasarnya. Jadi kebijakan itu ide pokoknya itu seperti apa. Nah, BDR sendiri kan sebenarnya tidak membatasi ya, tidak membatasi yang namanya pembelajaran itu harus kaku seperti itu, tidak. Tetapi sebenarnya dengan sumber-sumber yang ada, bahkan panduan dari kementerian pun sudah disampaikan Ibu ya. Apapun yang ada di lingkungan
bisa digunakan, dapat digunakan dan dikatakan sebagai namanya pembelajaran kontekstual, khususnya anak usia dini. Setelah memahami ide pokok, konversilah atau terjemahkanlah ke apa? Ke ranah pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing. Sekolah satu dengan sekolah lain mungkin berbeda, wilayah satu dengan wilayah lain berbeda. Itu boleh kok diterjemahkan. Ini adalah komponen yang kadang terluput dan paling susah. Oke, begitu ya. Jadi penerjemahan kebijakan. Harus benar-benar memahami ya bagaimana yang sudah diterapkan dari pemerintah pusat sampai akhirnya ke pemerintah daerah dan bisa benar-benar diterapkan untuk masing-masing unit begitu dan juga lembaga gitu ya. Ada kendala nggak ini Bu dan juga Pak Moses? Kalau kendala pasti ada, karena ini tergantung dengan kesiapan lembaga. Tapi ada beberapa yang benar-benar oke lah, karena yang namanya PAUD nih kan prinsipnya adalah bermain seraya belajar. Jadi dimanapun anak itu bermain, itu secara otomatis dia akan melaksanakan pembelajaran, baik itu di rumah, kemudian di halaman, kemudian di kamar tidur, itu pun juga bisa dilaksanakan untuk kegiatan pembelajaran. Itu Mas Dani. Nah, kemudian untuk yang tadi mungkin sekiranya ada masalah-masalah nih, ada temuan-temuan karena pastinya dari yang satu yang lainnya mungkin entah ada yang responnya berbeda, ada kiat-kiat khusus nggak? Bagaimana cara penanganannya mungkin? Untuk kiat-kiat khusus itu tergantung dengan guru itu, bagaimana menyikapi kaitannya dengan kegiatan pembelajaran khususnya PAUD. Saya kira untuk yang situasi seperti ini banyak sekali guru-guru yang antusias kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, karena secara otomatis anak itu tidak dipaksa pun dia akan melaksanakan secara belajar mandiri. Oke, jadi karena sekali lagi tadi temuannya beda-beda begitu ya, berarti untuk responnya, pemberian arahannya juga nanti akan berbeda-beda begitu ya. Nah, kalau misalnya boleh kita kerucutkan lagi nih Bu Tri dan juga Pak Moses, sebenarnya kalau dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga sendiri, terutama dari pengawas untuk TK dan juga PAUD, bagaimana nih arahan-arahan yang diberikan terkhusus untuk situasi yang ada di Kota Salatiga? Baik, kaitannya dengan pengarahan-pengarahan ya, kita akan pengarahan ini akan melalui kegiatan pembinaan, terutama ada kegiatan KKG itu untuk guru-guru, kemudian K3TK itu adalah kepala sekolah bersekolah, sehingga ketika ada kegiatan kaitannya dengan pembelajaran itu kita kontaknya ada di kegiatan KKG. Oke, selain itu ada lagi mungkin? Selain itu komunitas ya, komunitas guru. Kemudian ada beberapa yang kaitannya dengan tindak lanjut kaitannya dengan monitoring, kemudian supervisi. Kemudian untuk situasi yang sekarang kan kita tidak boleh bertatap muka, kita lihatnya adalah Zoom. Jadi bisa melalui kegiatan yang nantinya melalui komunitas guru penggerak seperti itu. Maksudnya gimana tuh komunitas guru penggerak gitu? Ya, guru penggerak itu mereka itu ada suatu semacam komunitas yang mana perekrutan untuk guru penggerak ini adalah dari Kemendikbud. Jadi mereka-mereka yang punya inisiatif atau punya kerentek untuk melakukan kegiatan seperti itu bisa mendaftar. Tapi kalau kita selingkup Kota Salatiga, kita cukup dengan melalui KKG ataupun PKG atau K3TK. Oke, begitu. Jadi beberapa tetap harus dipantau begitu ya, bukan semata-mata langsung dilepas karena mungkin Dinas Pendidikan kan tidak bisa supervisi secara langsung yang biasanya dipantau begitu ya, karena masih dalam masa online, tetap harus ada pemantauan begitu ya, Bu ya. Nah, kalau dari PG PAUD sendiri nih, Pak Moses, bagaimana nih untuk merespon beberapa arahan-arahan yang sudah diterapkan dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga? Ya, kalau dari PG PAUD sendiri ya, khususnya di pendidikan tinggi, karena kami kan memang bergerak di pendidikan tinggi, tentu kami menyelaraskan, karena memang usulan atau arahan Dinas Pendidikan itu tidak jauh juga dari arahan kementerian yang sama juga untuk pendidikan tinggi. Kami pun juga mengarahkan hal yang sama, tetapi satu hal yang memang kami akan coba support, istilahnya seperti ya support from behind gitu ya, mendukung dari belakang ya Daniel, adalah kami memang penguatan kompetensi guru terkait dengan seperti pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Bahkan siaran SKS ini pun bisa menjadi salah satu sarana untuk kita bisa berbagi inspirasi, berbagi mungkin nanti
tips-tips bagaimana sih yang namanya pengelolaan atau pembelajaran khususnya untuk PAUD bagi guru-guru ataupun mungkin bagi orang tua. Jadi kami sebagai akademisi memang kami membuat satu konsep yang memang bisa menyentuh masyarakat berdampingan dengan dinas untuk bisa berkolaborasi bersama. Saya rasa itu cantik tadi. Nah terus gimana nih implementasinya begitu Pak Moses dan juga Ibu Tri ke lapangannya untuk penerapan BDM-nya tadi dari dari regulasi yang sudah ditetapkan tadi? Nah, sebelum masuk ke penerapan nih Daniel, saya ingat tadi barusan ketika kita briefing ya, saya dengan Bu Tri briefing, ada satu cerita menarik. Jadi seperti ini, Bu Tri kan memang pengawas nih, pengawas yang tentunya sudah punya pengalaman yang panjang dan banyak, dan ada satu kisah yang tadi sempat kami diskusikan terkait dengan bagaimana sih yang namanya menerjemahkan kebijakan itu tadi. Karena kan topik kita itu ya tadi, menerjemahkan kebijakan ke dalam yang namanya kegiatan pembelajaran di rumah saja. Seperti itu. Ada sekolah-sekolah yang memang sudah menerapkan cara-cara yang unik dan itu. Seperti misalnya ya paling klasik adalah memang menyediakan bahan ajar yang bisa diakses dimanapun, tentu itu berupa daring ya. Tapi ada juga yang menggunakan home visit. Jadi modelnya home visit, dan juga ada juga kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan jarak jauh, tetapi itu sangat menarik. Nah, sebenarnya kalau kita mau mencermati sama-sama ya, di panduan pembelajaran untuk semester genap yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan seperti itu tidak dituntut ketuntasan dari belajar. Yang ditekankan adalah potensi perkembangan itu tetap meningkat, gitu ya Bu Tri ya, betul ya Bu ya, sudah dikonfirmasi. Dan juga yang namanya pembuatan rencana pembelajaran itu tidak diwajibkan harian ya Bu ya, tetapi mingguan saja. Dan ini sebenarnya orang tua itu kalau misalnya ya saya rasa mungkin kita punya yang namanya ya tantangan tersendiri bagi orang tua atau tantangan tersendiri bagi guru. Tetapi sebenarnya kalau kita mau mencermati kebijakan itu, orang tua tuh bisa lebih leluasa untuk bisa mengkreasikan apapun yang ada di rumah untuk bisa belajar. Nah, itu dasarnya dulu. Dan akhirnya aplikasinya bagaimana? Tadi saya cerita dengan Putri bahwa ada nih pembelajaran-pembelajaran yang memanfaatkan bahan atau lingkungannya sendiri. Misalnya di rumah, rumahnya tuh settingnya tuh adalah setting-setting perkebunan atau mungkin setting-setting daerah persawahan. Bisa diarahkan untuk pembelajaran-pembelajaran. Tadi bahasa Ibu ya, tidak harus menulis, tetapi menggunakan apa tadi Bu? Batu ditata, batu disusun, ya, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin ada sesuai dengan tema biasanya. Kalau kegiatan pembelajaran yang kontekstual itu, kalau kita itu apalagi kebetulan yang sekarang itu sering media lospat yang dipakai, jadi kita tidak jauh-jauh harus beli. Kita menggunakan media yang ada. Seperti contoh nih, selama pandemi, anak belajar di rumah, misalkan dia belajar di dapur, dia bisa menggunakan alat-alat sederhana yang ada di dapur. Dan terpenting keselamatan anak dalam artian tidak menggunakan benda yang berbahaya. Itu. Jadi paling tidak ya, misalnya Daniel ya, di dalam satu kegiatan pembelajaran di rumah itu sebenarnya tidak harus atau tidak diwajibkan seutuhnya, khususnya buat moms and dad ini ya, yang mungkin menonton siaran ini, tidak diwajibkan bahwa dalam satu kegiatan itu wajib melakukan misalnya ragamnya 5 ragam kegiatan, tidak. Ada pilihan-pilihan yang sebenarnya sudah diberikan oleh kementerian yang disampaikan melalui sekolah juga, dan bisa dipilih satu gitu ya, satu kegiatan per hari yang bisa didampingkan kepada anak-anak di rumah. Sebenarnya bukan suatu tekanan ya, kalau misalnya kita bisa refleksi bersama-sama. Jadi penyesuaian pasti. Jadi tidak ada unsur-unsur yang boleh dikatakan sebenarnya memaksa ya, karena apalagi kan keselamatan juga untuk bersama. Entah mungkin apalagi kalau misalnya daerahnya sulit mendapatkan akses dan lain sebagainya, tetap menyesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan anak-anak sendiri pastinya. Nah, kalau di Salatiga sendiri, kemudian gimana nih Bu penemuan-penemuan dari tadi hasil implementasinya seperti apa Bu? Kaitannya dengan BDR. Iya, PDM-nya. Karena BDR itu kan mengharuskan anak-anak belajar di rumah dengan harapan kegiatan pembelajarannya itu tidak hanya daring, tapi bisa luring. Untuk luring ini kan mengambil tugas di sekolah itu gitu bisa dari orang tua. Kemudian bisa home visit, yang mana guru melaksanakan kunjungan ke rumah, itu bisa dilaksanakan dengan 4 atau maksimal 5 anak dengan memperhatikan protokol kesehatan.
menarik ya home visit ya, Iya, berarti. iya. Apalagi biasanya yang ini nih, anak-anaknya mulai kangen dengan miss-nya nih. Sekali ya. Jadi Wah, pasti pengen peluk gitu ya. betul sekali ya, meskipun lagi agak nggak boleh begitu ya. Iya, biasanya di sekolah bisa saling menyapa dengan miss dan juga teman-temannya. Nah, akhirnya ditemukan di rumah adanya home visit, bisa menimbulkan ada rasa semangat lagi dan juga interest untuk bisa memulai pelajaran lagi begitu ya. Nah, untuk di sini bisa dikatakan mungkin apa ya, semacam best practice-nya begitu ya. Bagaimana nih yang sudah diterapkan untuk Kota Salatiga sendiri? Baik, untuk best practice, kemarin saya mengambil contoh dari TK Al-Azhar, itu adalah Dialopa. Dalam artian ini menggunakan media pembelajaran dengan Luspad. Jadi segala sesuatu yang ada di rumah itu dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Misalkan untuk menghitung, anak disuruh mengambil sendok ataupun garpu yang sekiranya tidak menggunakan benda yang berbahaya. Kemudian yang kaitannya dengan kardus-kardus itu juga bisa dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian ada lagi yang sekiranya barang apa atau alat-alat apa yang ada di rumah seperti bekas make up itu juga bisa dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Oke, jadi tetap harus apa yang ada di rumah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin begitu ya. Nah, kalau misalnya boleh kita tarik nih secara kesimpulan garis benang merahnya begitu, berjalan dengan baik nggak sebenarnya, Bu? Ya, alhamdulillah berjalan baik. Justru anak itu malah kreativitasnya akan timbul. Ya, sehingga misalkan nih mau membuat monumen, nah dia bisa menyusun dengan menggunakan mungkin sisa-sisa balok yang ada di rumah. Kemudian ingin membuat dapur, itu bisa menggunakan alat-alat yang ada di dapur. Oke, berarti tetap ya bisa berjalan sesuai dengan planningnya, lesson plan yang sudah ditetapkan dari sekolah masing-masing begitu ya. Nah, kalau misalnya tadi Daniel sedikit menangkap nih Pak Moses bahwa dari PG PAUD sendiri juga sudah mengambil tindakan seperti adanya pelatihan-pelatihan. Apa nih misalnya yang bisa disampaikan kepada guru di luar sana? Nah, salah satunya yang memang sudah sempat terlaksana dan sebenarnya masih bisa diakses itu adalah kami punya satu website nih Daniel. Ini juga bagi guru-guru atau orang tua. Nanti mungkin bisa di-mention juga ya. Website FKIP Peduli. Oke. Ya, ini sebenarnya satu bentuk tindakan dari FKIP UKSW yang memang memberikan satu kesempatan atau mungkin juga memberikan referensi pembelajaran di rumah. Kalau tadi disampaikan Bu Tri, itu kan memang suatu hal yang terkait dengan kognitif gitu ya, seni yang mana memang bisa mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada di rumah. Nah, tetapi kan ada aspek lain seperti aspek sosial, aspek bahasa, dan juga aspek fisik motorik yang untuk PAUD itu juga tidak bisa diabaikan, Daniel. Nah, website FKIP Peduli khusus di segmen bagian PAUD itu kami menyediakan ada paling tidak ada referensi-referensi video, khususnya adalah panduan bagi orang tua, parents guideline. Di situ sebenarnya ada referensi bagaimana sih bisa orang tua itu nanti bekerja sama dengan anak untuk senam bersama di rumah. Orang tua juga bisa melakukan exercise, workout bersama. Kan jarang ya workout, tetapi untuk anak-anak ya. Biasanya workout kan untuk yang cowok-cowok misalnya gitu ya, atau mungkin wanita yang mungkin model atau apa. Tapi ini adalah orang tua dengan anak working out bersama. Itu kami juga sudah memberikan referensinya di website FKIP Peduli, yang mana bisa diakses di rumah. Kalau misalnya orang tua ada waktu untuk menemani anaknya, bisa bersama-sama pagi hari senam bersama, tidak lama, paling 5 menit, 10 menit, atau jika toh orang tua bisa menemaninya sore, anak-anak juga bisa diakseskan itu untuk bisa melakukan kegiatan yang kaitannya dengan fisik, bahasa, dan sosialnya. Jadi aspek-aspek perkembangan itu tetap bisa tercakupi seperti itu, Daniel. Berarti tetap fleksibel ya, apalagi kan karena kita nggak pernah tahu nih bagaimana jam bekerja dari orang tua ataupun siapa yang menunggui putra-putrinya di rumah untuk mendampingkan belajar begitu ya. Jadi anytime, anywhere. Apalagi belajar di rumah itu ya kuncinya sekarang ya, anytime dan juga anywhere begitu ya. Nah, satu menjadi yang apa ya, menjadi titik poin bahwa kita harus pahami sekarang ini kan pandemi kita belum pernah tahu nih kapan akan selesainya. Tapi kita berharap pasti segera begitu ya, supaya kita bisa kembali bertemu dengan para peserta didik kita, bisa temu kangen, bisa belajar bersama lagi di sekolah tentunya, tidak di rumah. Nah, setelah adanya regulasi-regulasi tadi yang sekiranya sudah diterapkan, terutama dalam dunia pendidikan untuk anak-anak TK dan juga PAUD,
hal apa nih yang sekiranya nanti akan jadi planningkan untuk kedepannya, atau mungkin bisa bahasanya jadi bahan evaluasi begitu? Ya, sebenarnya sudah disampaikan dari tadi, kata kuncinya evaluasi dan karena kalau kita tadi sudah bahas 3 ya, kita tangkap dulu kebijakan, kedua kita tahu ide pokok kebijakannya itu tadi, yang ketiga kita menerjemahkan kebijakan itu jadi kegiatan yang fleksibel untuk PAUD, yang terakhir nggak boleh lupa evaluasi. Evaluasi itu sebenarnya kita tidak hanya sekedar siklus ya Bu ya, tetapi sebenarnya kita melihat gejala, kita melihat kondisi situasi sosial yang baru. Misalnya ya, satu semester ini, semester genap lah ya, karena memang di panduan kementerian kan semester genap untuk tahun ajaran atau tahun akademik 2020 masih jalan daring. Ya. Mungkin bagi zona-zona yang hijau sudah mulai diberi akses untuk luring ya, tetapi memang khusus untuk Salatiga mungkin masih daring ya Bu ya. Nah, untuk mempersiapkan tahun ajaran baru tahun 2021 mendatang, itu tentunya kita perlu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sekarang. Nah, mengevaluasinya seperti apa? Kita lihat saja tadi beberapa regulasi atau beberapa poin-poin perkembangan itu sudah bisa tercapai atau belum. Kalau sudah bisa tercapai, bisa jadi kegiatan itu bisa kita gunakan untuk misalnya antisipasi jikalau pandemi nanti masih jalan. Tapi kita berharap bahwa pandemi bisa diatasi pemerintah, vaksin itu juga bisa berjalan dengan baik tentunya ya kan, dan kita nanti mengevaluasi bagaimana mengkonversi kembali dari BDR menjadi belajar di sekolah, karena sebenarnya kekagetan awal belajar sekolah ke belajar daring, kemudian daring ke sekolah itu saya rasa mungkin akan memiliki satu shock yang sama. Kalau dari pandangan saya seperti itu Pak Putri. Sama saya kira. Ya. Kaitannya sama apa yang disampaikan oleh Mas Moses. Pada prinsipnya nanti andai kata kita masuknya di tatap muka itu harus benar-benar memperhatikan prokes dan kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan. Oke, tapi kalau misalnya dari Kota Salatiga sendiri nih Bu, ada nggak nih, sudah ada mungkin titik-titik yang mungkin akan jadi bahan evaluasinya apa begitu Bu? Untuk evaluasinya kemungkinan kita lihat dulu kondisi yang kemarin sebagai bahan untuk evaluasi yang ke depan. Andai kata harus kita tatap muka, insya Allah bisa dilaksanakan. Oke, amin ya, kita berdoa semua supaya meja-meja di sekolah tidak berdebu lagi, tapi ada coretan-coretan juga, mungkin kotoran dari makanan yang... Dan ini perlu Daniel, kan? Perlu tadi dikatakan bahwa kalau misalnya memang ini sudah bisa teratasi, semester depan ya harapan kita semuanya adalah tatap muka secara luring ya Bu ya, di luar jaringan ya. Tapi nggak bisa tidak bisa berjalan dengan baik kalau misalnya masyarakat tidak betul-betul mematuhi protokol kesehatan begitu ya Bu ya. Jadi pada poin ini kita juga mau sampaikan kepada sahabat Lisa semuanya bahwa wajib dan juga sangat penting hukumnya untuk kita selalu patuhi prokes begitu ya, Bapak dan Ibu dan juga sahabat Lisa semuanya. Nah, sebelumnya sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp-nya di 08157602662. Ada Ibu Ina di Blotongan. Nah, apakah ada kebijakan dari Dinas Pendidikan khusus untuk PG PAUD dan juga TK untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus? Karena yang pasti kami orang tua memang sangat butuh panduan dari Bapak Ibu guru. Terima kasih untuk pertanyaannya. Monggo bisa jawab Ibu dan juga Bapak. Ada, kalau untuk panduan dari APK itu ada, karena Dinas Pendidikan sendiri itu pun juga ada yang namanya SRC. Itu yang menangani kebutuhan khusus untuk kebutuhan anak berkebutuhan khusus, dan itu ada pendampingnya. Kebetulan di Dinas Pendidikan juga ada guru-guru yang mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke, apakah itu dilakukan home visit secara lebih rutin intensitasnya atau bagaimana itu Ibu? Untuk sementara ini 50%. 50%? Iya. Jadi home visitnya itu guru itu datang tidak tiap hari dan dilihat dari kondisi daerah itu yang dikunjungi. Oke. Jadi tetap mengutamakan aspek keselamatan bersama begitu ya, bagaimana nanti para peserta didik yang mungkin memang memiliki masalah khusus bisa teratasi dengan baik begitu ya Bu ya. Oke, semoga jawaban dari Ibu Tri tadi bisa menjawab untuk Mbak Ina yang ada di Blotongan. Tapi sebelumnya tadi sudah ada yang bergabung melalui Facebooknya juga, bisa di scroll ke atas lagi. Oke, ada yang bergabung di Facebooknya.
terima kasih ada Putro Sambodo. Semangat untuk seluruh pendidik PAUD Salatiga. Dan juga ada Rio Yeriko. Nah, untuk pendidik PAUD, anak-anak didik dan orang tua murid tetap semangat belajar. Kemudian untuk Ibu Tri, sehat selalu ya Ibu. Amin. Dan juga tetap semangat Bu, doa kami selalu untuk Ibu dan juga keluarga. Nah, amin. Nah, semoga untuk semuanya sekali lagi bisa mengerti dan memahami bersama begitu ya, untuk bagaimana kita bisa merespon untuk pandemi dan juga pembelajaran online ini. Nah, kembali lagi untuk bahasan kita pada sore hari ini, Ibu dan juga Bapak, sekiranya mungkin masih ada nggak ini Bu Tri, kalau dari kebijakan-kebijakan sendiri yang mungkin masih salah dimisinterpretasikan begitu oleh orang tua dan juga sekolah mungkin? Apakah mungkin ada masih hal-hal yang sekiranya belum benar-benar bisa dipahami begitu terkait kebijakannya? Ada kendala-kendala lain mungkin? Selama kami di lapangan itu alhamdulillah tidak ada kendala. Yang terpenting biasanya mereka-mereka atau lembaga-lembaga bahkan orang tua murid itu ngejar-ngejar untuk selalu pengen tatap muka. Padahal kita harus menyikapi kebijakan sesuai dengan 4 SKP, yaitu surat keputusan bersama dari 4 menteri yang sekarang sudah diserahkan kepada daerah. Jadi kita harus melihat kondisi daerah itu, andai kata bisa dilaksanakan, kita harus menunggu keputusan dari, dan itu pun harus ada izin dari orang tua. Andai kata sudah ada izin dari orang tua, kita masih menunggu dari kebijakan 4 pemerintah daerah, yaitu Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah. Oke, jadi tetap harus menunggu lagi begitu ya, supaya benar semuanya aman, lantas kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka begitu ya. Nah, apa nih hal-hal yang sebenarnya ingin menjadi pesan yang ingin sangat disampaikan untuk orang tua atau mungkin guru yang sekiranya mungkin belum benar-benar bisa dipahami secara betul begitu dari penetapan regulasi-regulasi ini, Ibu? Saya kira untuk mereka-mereka itu masih ketika kami harus ada sosialisasi itu sudah disampaikan ke lembaga-lembaga. Kemudian untuk lembaga-lembaga itu hampir semua itu menyikapi apa yang telah disampaikan oleh kebijakan dari Dinas Pendidikan. Sehingga sampai saat ini pun mereka hanya menunggu dan menunggu dalam artian sesuai dengan kebijakan yang telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Oke, nah kalau dari PG PAUD sendiri nih Pak Moses, ada planning-planning baru nggak sekiranya nih ke depannya? Akan ada apa lagi mungkin yang akan diberikan dari PG PAUD untuk kontribusinya terhadap dunia pendidikan nih terutama? Kayak bocoran gini deh. Boleh, biar semuanya makin penasaran, makin semangat mengikuti tentunya. Oke, baik. Dari PG PAUD sendiri sebenarnya kami sedang istilahnya ini ya, preparation ya, persiapan ya. Kami mau persiapan satu buah acara sebenarnya. Buah acara ya, bukan acara-acara yang seperti apa ya, tetapi sebenarnya kami itu mau menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Jadi kalau kita mungkin seperti ini, kita interaksinya mungkin terbatas ya. Tetapi nanti kami akan membuat satu sejenis ya mungkin dapat dikatakan channel yang bisa diakses luas ya, baik itu nanti yang ada di Salatiga maupun yang di luar Salatiga, khusus untuk orang tua dan juga guru-guru. Aspirasi silahkan boleh dimasukkan ya, nanti akan ada salurannya khusus ya, entah itu lewat Instagram, sosial media dari PG PAUD, ataupun mungkin lewat jalur-jalur yang nanti akan ditetapkan. Aspirasi-aspirasi itu akan menjadi bahan kami. Jadi ceritanya kami mau belajar buat konten ini, Daniel. Buat konten. Nanti akan mau buat konten, tetapi memang kami aspirasinya bukan yang dari pikiran kami sendiri, karena mungkin kami terbatas. Kami mau melihat apa yang ada di lapangan. Jadi seperti tadi ada beberapa pertanyaan menarik terkait dengan bagaimana sih panduan ABK, bagaimana sih bisa belajar di rumah terkait dengan ABK, itu salah satu yang menggelitik pikiran saya tadi barusan. Ini bisa menjadi satu bahan yang mana UKSW akan memberikan satu support berupa pengetahuan dan inspirasi. Karena kan memang fungsi kami sebagai akademisi adalah memberikan konsep, inspirasi, dan juga tentunya sebagai suatu pembelajaran yang menarik. Jadi itu ditunggu saja. Waduh, pastinya nih bisa saja. Jadi makin penasaran nih nanti ya, supaya semuanya benar-benar dipersiapkan untuk bisa membantu kelancaran dalam pendidikan di PG PAUD di Kota Salatiga, atau mungkin nanti lebih luas lagi ya. Lebih luas. Karena menjawab kebutuhan masyarakat itu tadi terkait dengan pendidikan anak usia dini. Apalagi secara sekarang ini semuanya online, siapapun dimanapun bisa mengakses. Entah mungkin yang di Jakarta, di Papua, semua
semuanya. Nah, jadi serba bisa bermanfaat begitu ya. Nah, kalau dari PG PAUD sendiri nih, Pak Moses, apa sih yang ingin disampaikan kepada para bapak ibu guru atau mungkin juga nanti para orang tua begitu dalam menyikapi adanya pembelajaran daring ini? Ya, baik. Dari PG PAUD sendiri sebenarnya kami punya satu hati nih ya, Daniel ya, punya satu hati yang mau disampaikan kepada orang tua dan juga disampaikan kepada guru-guru sekalian bahwa situasi ini itu tidak hanya sekedar menekan satu dua pihak saja. Situasi seperti ini itu tidak hanya sekedar menekan mungkin sekelompok orang saja, tetapi semua sedunia bahkan ya Putri itu merasakan hal yang sama. Jika mungkin kita mendampingi anak-anak dalam belajar sebagai orang tua merasa lelah atau mungkin kita susah bagi waktu, saya tidak memungkiri karena saya punya saudara, saya punya kakak, saya punya keponakan yang mana juga saya melihat bahwa rasa lelah itu tuh ada. Bahkan nggak cuma lelah Bu ya, marah itu tuh sering terjadi. Tetapi yang saya sampaikan bahwa sekali lagi bahwa ini adalah gejala yang kita hadapi bersama. Kami sebagai akademisi pun kami juga mau terus melihat ya kondisi-kondisi yang ada dan membuat satu program-program yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi untuk orang tua, untuk guru, tetaplah kuat. Ayo semangat BDR dan tentunya bangunlah kreasi-kreasi. Mengapa tadi kita berbicara mengenai kita harus memahami kebijakan supaya kita bisa mengembangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada orang tua yang memang, aduh saya tidak punya waktu, tetapi saya punya sumber daya. Dengan kebijakan itu bisa dipelajari nih untuk orang tua yang ada. Kita bisa pelajari, mungkin sumber daya kita bisa kita arahkan untuk pemenuhan pembelajaran anak. Tapi ada juga terkait dengan sumber daya saya terbatas, tetapi saya sebenarnya punya presence, punya kehadiran untuk anak saya. Yang perlu saya lakukan apa? Pelajari kebijakan, sesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah Bapak Ibu, kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Pasti akan ada cara untuk Bapak Ibu bisa membuat satu kegiatan yang tentunya itu menjawab kebutuhan dari anak-anak. Itu Daniel, itu harapan dan mungkin hati kami di PG PAUD UKSW. Semoga tetap bisa melayani begitu ya untuk dimanapun kita berada dan untuk terutama perkembangan anak-anak begitu ya. Nah, sebelum ke Ibu Tri, ada satu penanya lagi yang sudah bergabung di sini. Ada Ibu Mariam. Nah, semangat untuk ibu-ibu semuanya. Nah, untuk ibu yang punya anak kecil yang harus dengan sabar mengajarkan anak-anaknya di rumah, seperti tadi saya sampaikan begitu ya. Mau tanya kepada Ibu Tri, apakah ada komunitas di Salatiga yang orang tua anaknya pada seusia PAUD? Karena saya belum ikut. Harusnya tahun lalu anak saya masuk PAUD. Terima kasih. Komunitas orang tua biasanya itu dibangun dari masing-masing lembaga. Ya, itu pasti ada masing-masing, dan itu dapat dikatakan adalah parentingnya. Ya, jadi untuk orang tua itu pasti di lembaga masing-masing punya kegiatan yang namanya parenting, kegiatan orang tua. Jadi di lembaga masing-masing ya. Kalau untuk Kota Salatiga sendiri belum ada begitu Ibu ya. Tapi nanti mungkin bisa saling sharing begitu ya antara satu parents di sekolah lain dengan sekolah yang ditempati oleh Ibu ini untuk putra-putrinya begitu ya. Bagaimana yang sudah diterapkan begitu bisa saling tukar pikiran begitu ya Ibu ya. Nah, ada lagi Ibu Haryani di Getasan. Nah, kebijakan dari Dinas Pendidikan berapa lama implementasinya? Apakah sampai pandemi ini berakhir atau bagaimana ini nanti? Mengingat kegiatan untuk implementasinya itu kita masih menunggu ya, dalam artian kebijakan dari pemerintah daerah itu seperti apa dan lihat kondisi ya, kondisi lingkungan dalam artian seperti itu. Kalau toh kita itu sudah siap, saya kira tidak tetap semuanya itu akan melaksanakan kegiatan. Jadi kembali menunggu begitu ya Ibu ya. Nah, jadi ada satu hal yang menarik pikiran Daniel nih Bapak dan juga Ibu nih. Nah, karena kan kita sudah terbiasa dengan pembelajaran online nih. Sudah ya katakanlah mungkin kemarin meninggalkan pembelajaran offline-nya begitu ya. Kira-kira ketika nanti sudah sudah bisa dilakukan pembelajaran secara offline kembali ke sekolah, kan masih ada sisa-sisa online-nya yang kemarin nih. Ada nggak mungkin untuk di-combine gitu antara offline dengan online untuk pembelajaran selanjutnya begitu?
saya kira ini untuk bisa kolaborasi ya, dalam artian bisa offline, bisa online. Ya, jadi tidak semerta terus kita langsung offline, tidak, tapi masih ada sisa-sisa yang nantinya itu dengan menggunakan online. Kan kaitannya dengan belajar jarak jauh dengan online ini tidak memberatkan orang tua murid, karena kita pun juga bisa melaksanakan melalui WA atau nah itu kegiatannya dengan online-nya tadi. Yeah. Oke. Saya punya pemikiran nih Daniel terkait dengan pertanyaan tadi, itu menarik sekali. Jadi bagaimana ya kalau misalnya sudah biasa online kemudian akan offline, lalu online-nya bagaimana? Kalau saya mah berpandangan seperti ini. Jikalau ini memungkinkan ya, kita tidak melepaskan yang namanya sistem online-nya itu. Hanya memang kita perlu adjust, kita perlu sesuaikan ya, sesuaikan porsi mana yang akan kita berikan yang versi online. Porsi mana yang akan kita berikan secara offline. Kalau kita menyikapi kebijakan ini tadi ya, pemerintah untuk yang semester genap ini sebenarnya dari pendataan sekolah itu ada loh yang masih melakukan pembelajaran luring 13%. Sementara 87% itu sudah DDR. Jadi kan kita sudah melihat bahwa sebenarnya variasinya kan ada ya antara online dengan offline. Kalau online-nya sudah selesai, ya bersyukurnya adalah jika pandemi nanti bisa teratasi, sudah bisa masuk ke sekolah lagi. Saya rasa masih perlu di bagian-bagian tertentu untuk mengenalkan yang namanya teknologi. Karena bagaimanapun sekarang kan istilahnya digital native, Daniel, ya kan? Kebijakan nantinya pun juga nanti akan menyentuh ranah sistem informasi. Jadi saya rasa tetap akan bisa dilakukan tapi sesuai fungsinya. Seperti itu menarik sekali. Apalagi kalau kita bisa pahami sekarang bahwa terkait ada pembelajaran online ini semua orang serba mendadak bisa semuanya ya. Betul. Seperti dipaksakan. Iya betul. Tapi ada apa ya? Ada sisi positifnya tentunya. Bagaimana orang-orang kemudian bisa sangat melek dengan teknologi, kemudian ide-ide kreatifnya bisa muncul dan banyak hal yang benar-benar bisa dipelajari secara cepat tentunya. Begitu ya. Nah, untuk Ibu Tri sendiri, hal-hal apa nih yang terakhir mau disampaikan kepada orang tua ataupun mungkin juga para bapak ibu guru di luar sana? Ya. Untuk sementara ini kita bersabar dulu dan tetap semangat, tetap berkreativitas meskipun di rumah, baik itu guru, tenaga kependidikan maupun orang tua murid, dengan catatan kita masih dengan catatan bersabar, dalam artian kegiatan pembelajaran tidak harus dengan tatap muka ya. Kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran bisa dengan luring, daring, dan home visit. Oke, sekali lagi tetap sabar begitu ya, harus bisa apa ya, menunggu tentunya ya sampai semua pandemi ini bisa segera berakhir begitu. Nah, kalau dari Dinas Pendidikan sendiri Bu, ada nggak sih hotline yang mungkin bisa disampaikan kepada orang tua, terutama ya karena yang langsung berhadapan di rumah dengan para peserta didik kan orang tua. Kalau misalnya ada kendala-kendala atau mungkin hal-hal yang mau ditanyakan langsung ke Dinas Pendidikan itu ada nggak Bu? Kalau yang langsung ke Dinas Pendidikan tidak, kita melalui guru dulu, baru dengan pengawas, dan kita akan nanti kita pecahkan di dalam kegiatan atau forum KKG. Oke, berarti sementara belum ada hotline yang bisa mendirect langsung ke dinas untuk bisa berbagi mungkin ada masalah atau sesuatu begitu ya Bu ya. Dan semoga harapannya sekali lagi kita semua bisa kembali ke sekolah begitu. Pembelajaran bisa bisa berlangsung secara kutip normal begitu ya. Bermakna lagi. Apalagi semoga ini ya, selama online ini kan mungkin bondingnya juga agak sedikit berkurang antara miss-missnya mungkin atau peserta didik. Nah, peserta didiknya betul sekali. Biasanya kan bisa langsung bermain bersama orang tua para teman-teman yang lainnya begitu ya. Nah, tadi mau tanya, ada yang bertanya lagi nih di WhatsApp-nya. Websitenya yang bisa membantu orang tua tadi bisa mungkin diulangi Pak Moses. Oke, ya coba nanti saya informasikan aja di itu ya, di chat Facebook ya nanti ya. Coba ya, soalnya saya harus cari dulu, soalnya websitenya saya lupa websitenya apa itu. Itu nanti saya coba carikan dulu ya. Siap, nanti bisa kita beri keterangannya begitu ya Pak Moses dan juga Ibu Tri. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada sahabat Elisa semuanya yang pada sore hari ini sudah ikut bergabung untuk bisa menyimak SKS sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat begitu ya Pak Moses dan
dan Bu Tri. Kami tunggu lagi untuk kehadirannya di lain waktu kalau misalnya sudah ada hal-hal yang mau disampaikan kepada sahabat Lisa atau mungkin sudah ada temuan-temuan baru, kita siap sharing bersama tentunya. Oke, kalau begitu sahabat Lisa, terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap menyatu di 103.9 Elisa FM, The Victorious Station. Bu, ki pesenane. Nah, cocok mie ayam karo bakso. Bocah-bocah mesti podo senang. Lah, kok sausnya kurang, Pak? Halah, ora sido nikmat iki. Loh, aja kuwatir. Iki lho